Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mediandra, saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah untuk menentukan skala prioritas menggunakan metode AHP. Alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu AHP. AHP adalah singkatan dari Analytical Hierarchy Process, yaitu merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang memiliki keunikan dibandingkan yang lainnya. Dikarenakan dalam pembobotan kriteria, bobot dari setiap kriteria bukan ditentukan di awal, tetapi ditentukan menggunakan rumus dari metode ini berdasarkan skala prioritas, artinya tingkat kepentingan. Contohnya pada tabel ini, nilai kepentingan 1 itu sangat penting. Nilai kepentingan 3 itu cukup penting. Satu level lebih penting dibandingkan alternatif yang lainnya. Nilai kepentingan 5 lebih penting. 2 level lebih penting dibandingkan alternatif lainnya. Nilai kepentingan 7 sangat penting. 3 level lebih penting dibandingkan alternatif lainnya. Nilai kepentingan 9 mutlak lebih penting. 4 level lebih penting dibandingkan alternatif yang lainnya. Berikut ini adalah dalam metode tabel nilai konsekuensi indeks. Jumlah kriteria itu 2, RIN-nya 0. Jumlah kriteria 3, RIN-nya 0,58. Jumlah kriteria 4, 0,90. Jumlah kriteria 5, 1,12. Jumlah kriteria 6, 1,24. Jumlah kriteria 7, 1,32. Jumlah kriteria 8, 1,41. Jumlah kriteria 9, 1,45. Jumlah kriteria 10, 1,49. Dinamakan metode analytical hierarchy proses dikarenakan dalam metode ini proses penyelesaian dengan cara menyelesaikan setiap kasus dengan menyelesaikan terlebih dahulu matriks pembobotan kriteria, kemudian baru alternatifnya. Keunikan metode ini dibandingkan metode lainnya yaitu metode ini di dalamnya menentukan bobot kriteria berdasarkan hasil evaluasi matriks bobot kriteria, bukan ditentukan di awal oleh stakeholder dibandingkan metode yang lainnya. Terdapat 3 elemen dalam metode AHP, yaitu adalah masalah, kriteria, dan alternatif. Berikut ini adalah struktur dari metode analytical hierarchy process. Adapun algoritma penyelesaian metode analytical hierarchy process yaitu AHP. Langkah pertama, kita mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur menyelesaikan masalah dan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Langkah kedua, menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Langkah ketiga, menghitung nilai bobot kriteria. Langkah keempat, menghitung nilai konsekuensi indeks. Langkah kelima, kita baru menghitung nilai konsekuensi rasio. Untuk menyelesaikan soal UTS sistem pendukung keputusan, kita perlu menentukan skala prioritas dari setiap kriteria. Dalam hal ini berdasarkan evaluasi tim marketingnya. K1 itu adalah harga, merupakan prioritas utama. Kemudian K6 itu keunikan, dan K5 berat, merupakan prioritas kedua, serta K2 merupakan memori, K3 warna, dan keempat kamera, merupakan prioritas terakhir. Maka masalah di atas dapat dikomposisikan dalam tangga prioritas seperti gambar berikut. Yang kedua, untuk menyelesaikannya kita perlu menghitung nilai pairwise metric atau matriks perbandingan berpasangan dari setiap kriteria. Berikut inilah tabel matriks perbandingan berpasangan dari kriteria di atas, yaitu sebagai berikut. Dari harga, untuk harga itu 1, memori 5/1, warna 5/1, kamera 5/1, berat 3/1, keunikan 3/1. Untuk memori 1/5 di harga, memori untuk memori 1, memori untuk warna itu 1, memori untuk kamera itu 1, memori untuk berat itu 1/3, memori untuk keunikan 1/3, untuk warna di bagian harga 1/5, untuk memori 1, untuk warna 1, untuk kamera 1, untuk berat 1/3, untuk keunikan 1/3. Untuk kamera 1/5 di harga, memori 1,
warna 1, kamera 1, berat 1/3, keunikan 1/3. Untuk berat di bagian harga 1/3, untuk di memori 3/1, warna 3/1, kamera 3/1, untuk berat 1, keunikan 1. Keunikan 1/3, skala prioritasnya memori 3/1, warna 3/1, kamera 3/1, berat dan keunikan 1/1. Maka terdapat normalisasi matriks perbandingan berpasangan, yaitu harga 1, memori 5, warna 5, kamera 5, berat 3, keunikan 3. Memori untuk harga 0,1, 0,2, memori 1, memori untuk warna 1, memori untuk kamera 1, memori untuk berat 0,333, memori untuk keunikan 0,333. Maka untuk warna 0,2, memori 1, warna 1, kamera 1, berat 0,333, keunikan 0,333. Untuk kamera 0,2, untuk di harganya memori 1, warna 1, kamera 1, berat 0,303, keunikan 0,303. Untuk berat mendapatkan 0,303, memori 3, warna 3, kamera 3, berat dan keunikan 11. Keunikan 0,333, memori 3, warna 3, kamera 3, berat 1, keunikan 1. Maka nilainya keseluruhan adalah 2,26. Untuk memori 14, warna 14, kamera 14, berat serta keunikan 6. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.